Kaum muslimin yang mulia, sesungguhnya taklif, beban, perintah-perintah Allah diperintahkan kepada kita karena tujuan yang sangat jelas. Tidak ada amal dan perintah yang dibebankan kepada kita, melainkan di sana ada manfaat, ada hikmah dan tujuan yang sangat nyata. Tugas kita adalah memikirkan apakah tujuan dari amal-amal tersebut kita miliki, kita raih, atau amal-amal itu kita tunaikan, tapi kita tak mendapatkan apapun dari tujuannya. Ketika Allah sampaikan tentang solat, Dia katakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Bacakanlah wahyu yang telah diwahyukan kepadamu dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Berpuluh-puluh tahun kita sudah solat. Bahkan mungkin sejak masih jauh sebelum balik kita sudah tunaikan solat 5 waktu. Sudahkah kita menyelami makna dari firman Allah ini, bahawa solat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar? Ketika Allah berbicara tentang puasa, Allah katakan puasa bukan saja diwajibkan kepada kita, bahkan tidak ada umat sebelum kita kecuali mereka sudah berpuasa. Tujuannya adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. Renungkan tentang diri kita, sejauh mana kepatuhan dan loyalitas kita kepada Allah. Karena itulah ukuran ketakwaan kita. Itulah ukuran bahawa puasa yang sudah berpuluh-puluh tahun kita laksanakan berbuah dan bermanfaat dari apa yang sudah kita tunaikan. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tentang zakat Allah katakan, ambillah dari harta mereka. Ambillah zakat dari harta orang-orang kaya yang bertujuan untuk membersihkan harta itu dari hal-hal yang tidak bersih dan membersihkan orang yang punya harta dari penyakit kikir. Setiap tahun kita berzakat. Sudahkah zakat yang berpuluh-puluh kali kita tunaikan menjadikan kita sosok yang pemurah, terhindar dari sikap kikir, bakhil? Ketika Allah berbicara tentang ibadah haji, Allah katakan, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji, ibadah yang ditunaikan pada bulan-bulan tertentu, bulan-bulan yang sudah dimaklumi. Siapa yang tunaikan ibadah haji, maka pastikan ia mencegah dirinya dari kata-kata kotor, dari kefasikan, dan dari berbantah-bantahan. Banyak dari kita yang sudah tunaikan ibadah haji patut untuk merenung, apakah kita sudah menjaga tutur kata kita? Apakah kita juga sudah menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan fasik, perbuatan-perbuatan yang tidak berguna? Kaum muslimin yang mulia, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma memperhatikan kehidupan Nabi di bulan Sya'ban. Lalu beliau melihat ada yang aneh dari sikap dan ibadah Nabi. Sehingga beliau bertanya, "Ya Rasulullah, saya melihat Anda berpuasa begitu banyak di bulan Sya'ban. Puasa sunat yang tidak Anda tunaikan di bulan-bulan lainnya lebih banyak dibandingkan dengan bulan Sya'ban. Ada apa sehingga puasamu di bulan Sya'ban melebihi puasamu di bulan-bulan lainnya?" Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan dari Maimunah radhiyallahu anha, bahwa beliau alaihi salatu wassalam menyambung puasa Sya'bannya dengan Ramadan.
Apa maknanya? Ketika beliau katakan alaihi salatu wassalam, Sya'ban baina Rajab wa Ramadan, syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ini bulan Sya'ban, bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, karena mereka sudah sibuk dan letih beramal soleh di bulan Rajab. Karena Rajab adalah bulan di antara bulan-bulan haram, bulan di mana kesolehan dilipat gandakan pahalanya. Sya'ban, di mana setelah Sya'ban orang berfikir tentang Ramadan. Orang ingin mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang Allah janjikan di dalamnya, sehingga Sya'ban luput dari perhatian. Nabi katakan alaihi salatu wassalam, syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Ini bulan di mana turfa'u fihi al-a'mal. Di bulan inilah amal-amal soleh kita sepanjang tahun. Dari Ramadan kemarin, lalu Syawal, lalu Zulqa'dah, sampai Rajab dan Sya'ban. Di bulan Sya'ban inilah amal-amal itu diangkat ke langit. Wa ana uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin ketika amalku diangkat ke langit, saat itu aku sedang berpuasa. Kaum muslimin yang mulia, sungguh amal-amal soleh tidaklah akan kita temukan tujuannya, tidaklah akan kita raih manfaatnya, kecuali kalau kita bersiap-siap untuk menunaikannya. Sya'ban disebut oleh para ulama sebagai bulan Qurra, bulan di mana kaum muslimin memperbanyak bacaan Al-Qur'annya, agar di bulan Ramadan, bulan di mana Quran itu diturunkan, kualitas dan kuantitas bacaan Qur'annya lebih banyak dan lebih banyak lagi. Amr ibn Qais rahimahullah, seorang saudagar kaya dari kalangan tabi'in, ketika bulan Sya'ban sudah masuk, dia tutup total tokonya dan dia menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Quran. Maka disebutlah Sya'ban sebagai Syahrul Qurra, bulan di mana orang-orang menyibukkan diri membaca Al-Quran. Sya'ban disebut sebagai bulan memupuk dan mengairi, karena Rajab adalah bulan bertanam, maka bulan Ramadan adalah bulan memanen. Jika seseorang tak pernah bertanam, maka ia tidak akan mungkin memanen. Ketika seseorang lambat bertanam, maka lambat pula lah dia akan memanen. Ketika dia bertanam, tanaman itu dia rawat, dia jaga, dia pupuk dan dia airi di bulan Sya'ban. Maka di bulan Ramadan, panen raya akan dia nikmati. Amal-amal soleh akan mudah dia tunaikan, siang maupun malamnya, pagi maupun petangnya. Maka kaum muslimin yang mulia, sebelum Ramadan itu datang, patut kiranya kita bersiap, karena Sya'ban adalah utusan yang memberikan kabar gembira akan datangnya tamu yang mulia, tamu terhormat, tamu agung. Sebagaimana tamu-tamu terhormat tak langsung datang menemui orang yang akan dia kunjungi, dia akan mengirim utusan. Utusan akan sampaikan kepada kita apa yang perlu kita persiapkan, agar ketika tamu itu datang, dia tidak kecewa dengan apa yang kita lakukan. Maka persiapan yang perlu kita lakukan pertama adalah, patut kiranya kita merenung setahun perjalanan hidup kita sejak Ramadan kemarin. Ada banyak hal yang kotor, banyak hal tercela, maksiat dan dosa yang kita lakukan. Tapi Allah ingatkan kita, la taqnatu mir rahmatillah. Wahai orang-orang yang beriman, wahai hamba-hamba yang sudah melampaui batas, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah Maha Pengampun
atas semua dosa dan kesalahan. Pentingnya bagi kita untuk bertaubat, membersihkan diri memasuki bulan Ramadan, kerana tidak mudah melakukan kebaikan kecuali hanya orang-orang yang bersih saja. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Madarijus Salikin menyebutkan 19 bahaya dosa, dan di antara bahaya dosa tersebut adalah orang-orang yang masih berdosa dan belum bertobat dari dosanya terhalang melakukan kebaikan, terhalang melakukan ketaatan, terhalang beramar ma'ruf dan nahi munkar. Maka agar di bulan Ramadan tidak terhalang kita untuk membaca Al-Quran, tidak terhalang kita untuk bersedekah, tidak terhalang kita untuk berbakti kepada orang tua, tidak berhalang kita memakmurkan Ramadan siang dan malamnya, maka bersihkanlah diri kita dengan bertaubat, dengan taubat yang jujur, yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin yang mulia, mungkin tidak mudah melakukan kewajiban jika tidak pernah kita latih dan kita didik diri kita untuk melakukannya. Taklif, perintah-perintah Allah itu adalah beban. Setiap beban biasanya butuh pemaksaan. Setiap pemaksaan akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan akan berubah menjadi kebutuhan, dan pada ujungnya kebutuhan itu akan melahirkan kenikmatan. Orang-orang yang tidak pernah melatih diri berpuasa, kita temukan sungguh hari-hari pertama mereka adalah hari-hari yang letih. Hari-hari di mana emosi kadang-kadang tidak terkontrol. Hari-hari di mana fisik menjadi sangat lelah. Padahal kaum muslimin yang mulia, Ramadan adalah bulan berfastabiqul khairat, bulan berlomba, bukan melatih diri kita. Ramadan dengan segala ketaatannya adalah sebuah kenikmatan. Orang-orang yang tidak pernah memaksa dirinya untuk letih dalam ketaatan tidak akan pernah menikmati nikmatnya ketaatan dan kesolehan. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, kata beliau, kalau bukan karena 3 hal saja, aku tidak lagi ingin tinggal di muka bumi. Kalau bukan karena nikmatnya berpuasa di musim panas, kalau bukan karena nikmatnya solat malam di musim dingin, kalau bukan karena nikmatnya berkumpul dengan orang-orang soleh, aku memilih ucapan-ucapan mereka seperti pemungut korma memilih korma-korma yang baik. Sungguh aku tidak lagi ingin tinggal di muka bumi. Sungguh kenikmatan amal soleh kadang-kadang lebih nikmat dibandingkan dengan nikmatnya dunia, dengan nikmatnya materi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau bukan karena 3 hal, aku tidak pengen tinggal di muka bumi. Kata beliau, kalau bukan karena nikmatnya berjihad di jalan Allah, kalau bukan karena nikmatnya meletakkan jidatku di tanah saat aku salat dan bersujud, kalau bukan karena aku mendengarkan perkataan-perkataan yang baik, aku tidak pengen tinggal di muka bumi. Maka Nabi kita katakan alaihi salatu wassalam, ketika beliau ingin salat, beliau berpesan kepada Bilal, arihna ya Bilal. Kata beliau, wahai Bilal, hiburlah kita, hiburlah kami, orang-orang beriman. Salatnya, puasanya, bacaan Qur'annya, infak dan sedekahnya adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaannya. Kalau tidak dipaksa, kalau tidak dipaksa tidak akan pernah biasa. Kalau tidak pernah biasa tidak akan pernah merasa butuh. Kalau tidak pernah merasa butuh, maka dia tidak akan pernah merasakan nikmatnya kesolehan dan ketaatan. Seorang ulama bahkan melatih dirinya untuk salat malam selama 2 tahun berturut-turut. Pada tahun ketiga dia katakan, sungguh sangat nikmat sekali betapa nikmatnya salat malam yang aku lewati setelah aku memaksa diriku melaksanakannya selama 2 tahun berturut-turut. Maka kaum muslimin yang mulia, mulailah melatih diri kita untuk berpuasa, mulailah banyak-banyak untuk bersedekah, mulailah banyak-banyak untuk beristighfar, membaca Quran, agar di bulan Ramadan amal itu menjadi ringan dan mudah untuk kita tunaikan.
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa huthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Maka berbekallah kamu, sungguh sebaik-baik bekal ialah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Kaum muslimin yang mulia, kita ulangi rasa syukur kita kepada Allah yang telah mensyariatkan amal-amal soleh untuk kita tunaikan. Semuanya adalah untuk kebaikan kita semua. Allah katakan wa tazawwadu, berbekallah. Fa inna khairaz zadi taqwa, sungguh sebaik-baik bekal ialah bekal takwa. Kita membutuhkan uang, kita butuhkan kehidupan, kita butuh rumah dan kita butuh tempat tinggal untuk bekal kita dalam kehidupan. Tapi sebaik-baik bekal ialah bekal takwa. Sebulan Allah alokasikan waktu kepada kita untuk mencari bekal ini untuk sepanjang hidup kita, bukan sekedar setahun, tapi nanti dalam kehidupan di alam barzakh pun takwa akan sangat berguna, dan dalam kehidupan alam akhirat pun takwa pun sebaik-baik bekal yang kita butuhkan. Maka pastikan Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir kita, dan semua kita membutuhkan ketakwaan sebagai sebaik-baik bekal. Camkanlah, kalau saya tidak menemukan takwa di bulan ini, di bulan Ramadan yang akan datang, kapan lagi saya akan menemukannya? Padahal takwa itu adalah bekal terbaik kita.